Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Alvito Dinova dari kelas 03 SMJP 023. Saya akan membawakan materi yang berjudul tentang seleksi dan penempatan kerja. Yang dosen pengampunya adalah Pak Eko Sudakso dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama bisa kita lihat adalah pengertian seleksi dan penempatan kerja. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Menurut Serda Mayanti, seleksi adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Seleksi bertujuan memutuskan masalah apakah seorang pelamar diterima bekerja atau tidak diterima. Tugas seleksi ialah menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih seseorang atau sejumlah orang sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh perusahaan yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan semula. Selanjutnya ada penempatan. Penempatan sendiri adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon kepada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Tugas dari penempatan adalah untuk menilai para calon untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula dari setiap pekerjaan. Konsep seleksi ada beberapa, yaitu yang pertama reliabilitas atau keandalan. Keandalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi dan keandalan, yaitu dengan membandingkan ujian kepada orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua ada validitas. Validitas merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi yang memberikan Anda informasi apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan yang ingin Anda ukur. Yang ketiga ada hak individu dan keamanan peserta ujian. Setiap peserta memiliki hak privasi atau juga informasi sesuai dengan standar Asosiasi Psikologis Amerika untuk ujian pendidikan dan psikologis. Penguji komputer interaktif. Penguji komputerasi telah menggantikan pengujian konvensional dalam sebuah perusahaan besar manufaktur. Para peneliti mengembangkan prosedur pengujian terkomputerisasi untuk selesai. Personil kritikal. Selanjutnya ada metode seleksi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara seleksi merupakan metode seleksi yang paling luas digunakan di dalam organisasi yang telah ada ratusan kajian yang benar-benar menelaah keefektivitasannya. Dalam dunia pekerjaan, masih banyak bidang pekerjaan yang masih menuntut fisik. Banyak pekerjaan yang masih memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. Itu adalah pengertian dari tes kemampuan fisik. Selanjutnya ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif membedakan para individu berdasarkan kemampuan mental daripada fisik. Kemampuan kognitif memiliki banyak sisi yang berbeda, meskipun hanya difokuskan pada 3 kemampuan utama. Selanjutnya ada investasi kepribadian. Tes kemampuan berupaya mengkategorikan individu relatif terhadap hal-hal yang dapat mereka lakukan. Ukuran kepribadian cenderung mengkategorikan individu terhadap hal-hal yang mereka sukai. Yang terakhir ada tes narkoba dan tes kejujuran. Tes kejujuran dengan menggunakan kertas dan pensil muncul pada sejumlah bentuk yang berbeda. Beberapa pertanyaan langsung berhubungan dengan pengakuan pencurian terakhir atau relasinya dengan orang-orang yang mencuri dari para pengusaha. Terus selanjutnya ada langkah-langkah mengadakan seleksi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dasar seleksi.
Sebelum melakukan seleksi untuk calon pegawai yang dilakukan seorang manajer HRD, yaitu mengkualifikasikan apa yang menjadi dasar seleksi. Sebagai contoh yang ada di bawah ini, yang pertama ada keahlian, pengalaman, umur atau usia, jenis kelamin, keadaan fisik, bakat, temperamen, dan karakter. Langkah-langkah selanjutnya setelah menetapkan kualifikasi dasar, maka langkah-langkah dapat menyeleksi pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administratif. Yang kedua adalah mengadakan tes. Dari mengadakan tes ada beberapa tes yang akan diadakan oleh perusahaan atau penyeleksi. Yang pertama adalah tes pengetahuan dan akademik. Yang kedua, tes psikologis. Yang ketiga, tes wawancara. Yang keempat, tes kesehatan. Dari tes psikologis kita dapat lihat dari macam-macam tes psikologis. Yang pertama itu achievement test, yaitu jenis tes yang bermaksud mengukur apa yang dapat dilakukan oleh seorang calon pegawai. Yang kedua, aptitude test, yaitu jenis tes yang bermaksud mengukur kesanggupan atau bakat dari seorang calon pegawai. Yang ketiga adalah intelligence test, yaitu jenis tes yang bermaksud untuk mendapatkan aspek intelijensia atau kesanggupan mental calon pegawai. Yang keempat adalah interest test, yaitu jenis tes yang bermaksud menentukan aktivitas yang mana yang paling menarik perhatian seorang calon pegawai. Yang terakhir adalah personality test, yaitu jenis tes yang bermaksud menentukan sifat kepribadian seorang calon pegawai. Selanjutnya bisa kita lihat dari ini adalah konsep dan penempatan kerja. Menurut Mangku Prawira 2002-166, penempatan karyawan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini, biasanya penyedia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi, memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Dengan penempatan pekerjaan ini kita bisa tahu dari mana skill orang-orang yang sebagai pelamar baru itu tuh harus ditempatkan di tempat kerja yang mana dengan sesuai kemampuan pekerjaannya dan yang dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan tersebut. Dari penempatan kerja atau konsep penempatan kerja ini bisa kita lihat ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah pengalaman baru, yang kedua adalah cakrawala pandangan yang lebih luas, yang ketiga tidak terjadinya kebosanan, yang keempat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, yang kelima perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional, yang ketujuh persiapan untuk menghadapi tugas baru, ini adalah motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi dan penempatan kerja. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh yang pertama, upah. Upah sendiri bagi pelamar baru adalah hal yang sangat diperlihatkan, yang sangat diinginkan pelamar baru, karena dengan upah yang besar pelamar baru akan mendapatkan keuntungan dan bagi perusahaan akan mendapatkan kelebihan yang bisa dia dapat dari seorang pelamar baru. Yang kedua adalah pekerjaan yang menuntut. Pekerjaan yang menuntut juga sangat diminati oleh banyak perusahaan dan bisa menyebabkan para pelamar baru untuk mencari perusahaan baru, karena dengan pekerjaan menuntut akan membuat pelamar baru merasa enggan untuk masuknya. Yang ketiga, persyaratan. Dengan persyaratan yang begitu banyak, para pelamar baru juga tidak akan atau mungkin mencari perusahaan baru dengan persyaratan yang cukup atau tidak berlebihan. Yang keempat, mutu pelamar rendah. Yang kedua ada faktor eksternal organisasi. Yang pertama faktor etika, yang kedua ketersediaan dana, yang ketiga faktor kesamaan, kesempatan budaya. Yang ketiga yaitu perangkat organisasi. Yang pertama ada
jabatan, yang kedua perencanaan SDM, yang ketiga pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Faktor-faktor yang dipengaruhi seleksi, yang pertama orientasi atau diklat, yang kedua pengembangan, yang ketiga perencanaan karir, yang keempat penilaian prestasi kerja, yang kelima kompensasi dan perjanjian kerja, yang keenam pengawasan personalia. Sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.